Halo, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi diskusi kami mengenai pemeriksaan piutang usaha dan piutang lainnya. Nah, saya sebagai pemateri pertama, nama saya Risna Nguru, NIM 17100250. Saya akan menjelaskan tentang sifat dan contoh piutang. Nah, menurut standar akuntansi keuangan, menggolongkan piutang menurut sumber terjadinya dibagi menjadi dua, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Nah, piutang usaha adalah piutang yang berasal dari penjualan barang dagangan oleh sales namun secara kredit. Nah, piutang lain-lain adalah piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan normal perusahaan. Nah, contoh-contoh dari piutang itu yang pertama piutang usaha, yang kedua wesel tagih, yang ketiga piutang pegawai, yang keempat piutang bunga, yang kelima uang muka, yang keenam uang jaminan, yang ketujuh piutang lain-lain, dan yang kedelapan penyisihan piutang tak tertagih. Yang berikut tujuan pemeriksaan dari piutang ada tujuan, yaitu yang pertama untuk mengetahui apakah ada pengendalian internal yang baik terhadap transaksi penjualan, piutang, dan penerimaan kas. Yang kedua, untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut penjualan, piutang, dan penerimaan kas itu sudah dicatat secara akurat, semuanya merupakan transaksi yang benar-benar terjadi, dan semua sudah dicatat pada periode yang tepat. Yang ketiga, dari tujuan kedua, untuk memeriksa keabsahan apakah ada keotentikan dari piutang tersebut. Yang keempat, untuk memeriksa apakah ada kemungkinan terjadinya piutang dan cukup tidaknya perkiraan dari penyisihan piutang tak tertagih. Yang kelima, untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat yang timbul karena pendiskontoan wesel tagih. Yang keenam, untuk mengetahui apakah ada piutang yang tercantum dalam mata uang asing sudah dikonversi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs rupiah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Yang ketujuh, untuk memeriksa apakah penyisihan piutang atau penyajian piutang sudah dilaporkan pada posisi keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau standar akuntansi keuangan atau SAKETA. Sekian. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Roslita R. Santiantiri. Pemateri sebelumnya telah menjelaskan tentang tujuan pemeriksaan atau audit objektivitas piutang. Berikutnya, saya akan memberikan penjelasan atas tujuan pemeriksaan tersebut. Baik, yang pertama, untuk mengetahui apakah terdapat internal kontrol yang baik atas piutang dan transaksi penjualan, piutang, dan penerimaan kas. Jika akuntan publik atau auditor dapat meyakinkan dirinya bahwa internal kontrol atas piutang, transaksi penjualan, piutang, dan penerimaan kas berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantif test dapat diperkecil. Kemudian untuk penjelasan yang kedua, untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut penjualan, piutang, dan penerimaan kas sudah dicatat secara akurat, semuanya merupakan transaksi yang benar-benar terjadi, dan semua sudah dicatat pada periode yang tepat. Kemudian untuk penjelasan yang ketiga, untuk memeriksa validity dan authenticity dari piutang. Validity di sini maksudnya apakah piutang itu sah, masih berlaku dalam arti dapat diakui oleh yang mempunyai utang. Sedangkan untuk authenticity di sini maksudnya adalah apakah piutang itu didukung oleh bukti-bukti yang otentik seperti sales order, delivery order yang sudah ditandatangani oleh pelanggan sebagai bukti bahwa pelanggan telah menerima barang yang dipesan dan faktur penjualan. Kemudian untuk penjelasan yang keempat, untuk memeriksa collectibility piutang dan cukup tidaknya allowance for bad debt. Collectibility di sini maksudnya adalah kemungkinan tertagihnya piutang.
Piutang harus disajikan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang diperkirakan tidak bisa ditagih, harus dibuatkan penyisihan dalam jumlah yang cukup. Kemudian untuk pemeriksaan yang kelima, untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat yang timbul dari pendiskontoan wesel tagih. Jika perusahaan mempunyai wesel tagih yang didiskontokan ke bank sebelum tanggal jatuh tempohnya, maka pada tanggal laporan posisi keuangan atau neraca harus diungkapkan adanya kontingen liability atau kewajiban kontingensi yang berasal dari pendiskontoan wesel tagih tersebut. Kemudian yang berikutnya, penjualan yang terjadi dalam falas harus dicatat menggunakan kurs yang terjadi pada tanggal transaksi saldo piutang per tanggal neraca yang tercantum dalam mata uang asing harus dikonversi ke rupiah dengan menggunakan kurs rupiah BI pada tanggal neraca. Kemudian untuk pemeriksaan yang terakhir, untuk tujuan pemeriksaan yang terakhir yaitu untuk memeriksa apakah penyajian piutang sudah pada laporan posisi keuangan atau neraca sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Baik, standar akuntansi keuangan di Indonesia ada 3, yaitu SAK, ETAP, dan IFRS. Menurut standar akuntansi keuangan, penyajian piutang di laporan posisi keuangan yaitu yang pertama, piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain harus disajikan secara terpisah dengan identifikasi yang jelas. Kemudian yang keduanya, piutang dinyatakan sebesar jumlah kotor tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Kemudian yang berikutnya, saldo kredit piutang individual jika jumlahnya material harus disajikan dalam kelompok kewajiban. Kemudian yang berikutnya, jumlah piutang yang dijaminkan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang terakhir, kewajiban bersyarat dalam hubungannya dengan penjualan piutang yang disertai perjanjian untuk dibeli kembali kepada suatu lembaga keuangan harus dijelaskan secukupnya. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anji Topa. Pada saat ini saya akan melanjutkan pembahasan kelompok. Baik, menurut SAK ETAP atau IAI Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2009 halaman 124 sampai 129. Penurunan nilai pinjaman diberikan dan piutang dibentuk sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Penurunan nilai ini ditentukan dengan memperhatikan yang pertama itu pengalaman, yang kedua prospek industri, yang ketiga prospek usaha, yang keempat kondisi keuangan, yang kelima kemampuan membayar debitur. Kenaikan jumlah tercatat aset akan didistribusikan ke pemulihan kerugian, sedangkan penurunan nilai aset tidak boleh melebihi yang sudah ditentukan. Yang berikut prosedur pemeriksaan atau audit prosedur piutang usaha yang disarankan. Prosedur ini ada 14 prosedur. Baik, yang pertama, pahami dan evaluasi internal kontrol atas piutang transaksi penjualan dan pemeriksaan kas. Yang kedua, buat top schedule dan supporting schedule per tanggal laporan posisi keuangan. Yang ketiga, minta aging schedule dari piutang per tanggal laporan posisi keuangan, diantaranya minta menunjukkan nama pelanggan, saldo piutang, dan juga umur piutang. Yang keempat, periksa matematikal asuransinya dan cek individual balance ke subledger, lalu totalnya ke general ledger. Yang kelima, cek umur piutang dari beberapa customer subledger piutang dan sales invoice. Yang keenam,
kirimkan konfirmasi piutang. Yang ketujuh, periksa sukses coin collection dengan memeriksa buku kas dan bukti audit penerimaan untuk periode sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan laporan. Yang ke-8, periksa apakah ada wesel tagih yang didiskontokan untuk mengetahui kemungkinan kontingen liability. Yang ke-9, periksa dasar penentuan allowance for bad debts dan periksa apakah jumlah yang ditentukan oleh klien sudah cukup, dalam arti bahwa boleh lebih dan tidak boleh kurang. Yang ke-10, test sales cut off dengan jalan memeriksa sales invoice, credit note dan lain-lain lebih kurang 2 minggu sebelum dan sesudah laporan posisi keuangan. Periksa apakah barang-barang yang dijual melalui invoice sebelum tanggal laporan posisi keuangan sudah dikirim atau belum. Yang ke-11, periksa notulen rapat, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan correspondence file untuk mengetahui apakah piutang yang dijadikan sebagai jaminan. Yang ke-12, lakukan prosedur analisis terhadap piutang dan penjualan. Yang ke-13, periksa apakah penyajian piutang di laporan posisi keuangan apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia atau belum. Yang ke-14, tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Armansyah. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yang saya akan jelaskan mengenai penjelasan prosedur audit. Yang pertama, pahami dan evaluasi internal control atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan kas. Prosedur memahami dan mengevaluasi internal control merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu proses pemeriksaan akuntan. Karena hasil dari evaluasi internal control atas piutang berupa kesimpulan apakah internal control atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan kas berjalan efektif dan atau tidak. Jika auditor menyimpulkan bahwa internal control berjalan efektif, berarti luasnya pengujian atas kewajaran saldo piutang, pertanggal laporan posisi keuangan, dan saldo penjualan untuk periode yang dipersempit. Jika internal control baik atau berjalan efektif, berarti kemungkinan terjadinya kesalahan adalah kecil, dan jika kesalahan terjadi, akan bisa segera ditemukan oleh pihak perusahaan. Untuk mempelajari internal control yang terdapat di perusahaan, auditor bisa melakukan tanya jawab dengan klien dengan menggunakan internal control questionnaires. Kemudian hasil tanya jawab digambarkan lebih lanjut dalam flowchart, dan jika dianggap perlu ini dalam bentuk cerita. Berdasarkan jawaban ICQ, flowchart dan penjelasan naratif, auditor bisa mengevaluasi internal control yang ada secara teoritis dan menarik kesimpulan bahwa sementara bahwa internal control perusahaan baik, sedang atau lemah. Jika disimpulkan sementara bahwa internal control baik atau sedang, auditor harus melakukan compliance test atau test recorded transaction untuk membuktikan apakah internal control berjalan efektif atau tidak. Yang diambil sebagai sampel biasanya sales invoice atau delivery order. Jika disimpulkan sementara bahwa internal control lemah, auditor tidak perlu melakukan compliance test, tetapi langsung melakukan substantive test yang diperluas. Karena jika auditor tetap melakukan compliance test, kesimpulan akhir pasti menyatakan bahwa internal control lemah. Yang berikutnya, garis besar sistem prosedur penjualan pencatatan piutang usaha pada PT Renico. Yang pertama, perusahaan dari pelanggan didapat melalui penjual atau salesman serta melalui
Faksimail yang akan order pembelian tersebut. Manajer penjual membuat sales kontrak rangkap 2 bernomor urut tercetak yang didistribusikan sebagai berikut. Yang pertama, lembar ke-1 untuk pelanggan. Setelah SC disetujui pelanggan, maka lembar kedua dikirim ke bagian administrasi penjualan. Yang ketiga, berdasarkan SC tersebut, dibuat surat instruksi pengiriman atau SP bernomor urut tercetak yang akan didistribusikan sebagai berikut. Lembar pertama untuk kepala gudang, lembar kedua untuk manajer keuangan, dan lembar ketiga untuk manajer akuntan. Lembar keempat untuk arsip. Yang keempat, kemudian keempat surat instruksi pengiriman tersebut diminatkan persetujuan oleh manajer penjualan. Yang kelima, kepala gudang menerima sip lembar yang pertama yang telah disetujui, kemudian membuat surat jalan atau SJ rangkap 4 bernomor urut tercetak yang didistribusikan sebagai berikut. Lembar pertama untuk pelanggan, lembar kedua untuk manajer keuangan, lembar ketiga untuk manajer akuntansi, dan lembar keempat untuk arsip. Yang keenam, berdasarkan sip lembar pertama dan SC tersebut, petugas gudang mengeluarkan barang dan kepala gudang mencatat pada kartu gudang. Yang ketujuh, petugas pengirim lalu mengirimkan barang beserta keempat lembar surat jalannya. Yang kedelapan, petugas pengiriman membawa kembali lembar kedua, 3, dan 4 surat jalan yang telah dicap dan ditandatangani kembali. Yang kesembilan, lembar ketiga diserahkan ke bagian akuntansi untuk nantinya dicocokkan dengan faktur dan berdasarkan SJ ketiga dan SIP ketiga dicatat dalam kartu persediaan, kartu piutang, dan buku penjualan. Sedangkan lembar kedua bersama-sama dengan faktur atau dikirim ke pembeli untuk penagihan. Dan yang ke-10, berdasarkan lembar ketiga surat jalan yang kembali, bagian administrasi keuangan membuat faktur penagihan dalam rangkap 3 bernomor urut tercetak yang didistribusikan sebagai berikut. Lembar pertama untuk pelanggan, lembar kedua untuk manajer akuntansi, dan lembar ketiga untuk arsip. Semua formulir yang digunakan dalam prosedur penjualan dan piutang usaha PT Renico sebelumnya telah diberi nomor urut tercetak. Nomor urut itu sendiri digunakan untuk mengawasi pemakaian formulir, pengguna nomor urut tercetak pada formulir seperti surat kontrak. Surat ini, surat instruksi pengiriman, surat jalan, faktur, dan penjualan merupakan elemen pengawasan terhadap instruksi transaksi yang bersangkutan dengan formulir tersebut. Sekian dari saya. Saya Fiona Jessica Markus sebagai pemateri berikut akan menjelaskan materi mengenai langkah berikutnya auditor harus melakukan compliance test atau pengajian ketaatan. Namun sebelum perlu disusun audit program untuk pengujian ketaatan terdiri atas 14 susunan, yaitu yang pertama, lakukan pengamatan terhadap pemisahan fungsi penerimaan order dari pembeli, pengiriman barang, pembuatan faktor, pencatatan piutang usaha, dan penagihan piutang. Yang kedua, periksa apakah surat jalan bernomor urut tercetak. Periksa apakah surat jalan tersebut sudah diotorisasi pejabat perusahaan yang berwenang dan telah ditandatangani oleh pelanggan sebagai bukti bahwa pelanggan telah menerima barang yang telah dikirimkan. Yang ketiga, ambil sampel faktor penjualan atau sales invoice. Periksa apakah faktor penjualan bernomor urut tercetak. Periksa kelengkapan dokumen pendukungnya dalam sales order dan delivery order, dan dibandingkan apakah jumlah dalam faktor penjualan sesuai dengan jumlah dokumen pendukung. Yang keempat, periksa matematikal dan akurasinya, dan cek individual balance ke subledger, labs totalnya ke general ledger. Auditor harus mencek penjumlahan atau footing dan cross-footing, dan rincian-rincian yang diberikan klien dan saldo masing-masing pelanggan atau pegawai harus dicocokkan dengan saldo menurut subledger piutang usaha, lalu total dari masing-masing rincian dicocokkan dengan saldo general ledger-nya. Yang kelima,
tes cek umur piutang usaha dari beberapa customer ke supplier piutang usaha, dan sales invoice. Pengecekan umur piutang usaha merupakan prosedur audit yang penting karena akan mempengaruhi penilaian cukup tidaknya penyisihan piutang usaha tak tertagih. Yang keenam, kirimkan konfirmasi piutang usaha. Konfirmasi piutang usaha adalah surat yang ditandatangani klien, ditujukan kepada klien untuk meminta penegasan atau konfirmasi mengenai saldo utang pelanggan tersebut per tanggal tertentu atau biasanya tanggal laporan posisi keuangan neraca. Yang berikut, dasar pemilihan pelanggan yang akan dikirimkan konfirmasi piutang usaha harus dijelaskan dalam kertas kerja pemeriksaan. Yang ketujuh, periksa subsequent collection. Caranya, periksa buku penerimaan kas bulan Januari sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan, catat nomor bukti penerimaan kas, dan jumlahnya untuk pelunasan piutang yang berasal dari penjualan kredit di periode yang diaudit atau saldo piutang per tanggal laporan posisi keuangan neraca. Yang kedelapan, periksa apakah ada pendiskontoan wesel tagih. Caranya, tanyakan kepada klien apakah ada pendiskontoan wesel tagih. Jika ada, periksa pencatatan transaksi pendiskontoan tersebut. Dan periksa buku besar wesel tagih. Jika ada pengkreditan di perkiraan wesel tagih, periksa bukti pendukungnya untuk mengetahui apakah berasal dari pelunasan wesel tagih yang jatuh tempo atau pendiskontoan wesel tagih. Yang kesembilan, periksa dasar penentuan allowance for bad debts dan cukup tidaknya allowance tersebut. Cukup dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Karena jika allowance-nya terlalu besar, berarti laba perusahaan akan terlalu kecil. Jika allowance terlalu kecil, berarti laba perusahaan akan overstate. Yang ke-10, tes sales cut-off. Pemeriksaan cut-off penjualan sangatlah penting untuk meyakinkan auditor bahwa penjualan sudah dicatat pada periode terjadinya untuk kepentingan proper matching cost against revenue dan tidak ada pergeseran waktu pencatatan. Yang ke-11, periksa notulen rapat, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan correspondence file. Untuk mengetahui apakah ada piutang bisa dijadikan salah satu jaminan dari kredit yang diperoleh perusahaan dari bank, kalau hal tersebut terjadi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang ke-12, lakukan prosedur analisis atas saldo piutang dan penjualan analiti, review prosedur untuk piutang. Dibandingkan saldo piutang tahun berjalan dengan tahun lalu, apakah ada kenaikan atau penurunan yang signifikan? Dibandingkan rincian piutang usaha berjalan dengan tahun lalu, atau periksa apakah saldo pelanggan yang menyalahi peningkatan atau penurunan yang signifikan. Jika ada, minta penjelasan dari manajemen. Yang ke-13, periksa apakah penyajian piutang sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dalam hal ini meliputi piutang pemegang saham, piutang direksi, dan piutang perusahaan afiliasi harus dilaporkan tersendiri, terpisah dari piutang usaha. Yang berikut, piutang dinyatakan sebesar jumlah tagihan, dikurangi penyisihan untuk piutang yang tidak dapat ditagih. Yang terakhir, yang ke-14, tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang usaha pertanggal laporan posisi keuangan neraca. Baik, perkenalkan, nama saya Trivina Nasa. Saya ingin membahas tentang contoh kasus audit. Di sini kelompok kami mengambil salah satu contoh, yaitu kasus audit umum PT Kereta Api Indonesia. Kasus ini menunjukkan bagaimana proses tata kelola yang dijalankan dalam suatu perusahaan dan bagaimana peran dari
tiap-tiap organ pengawas dalam memastikan penyajian laporan keuangan tidak salah saji dan mampu menggambarkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya. Kasus PT Kereta Api Indonesia berawal dari perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris, khususnya ketua komite audit, di mana komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal. Komisaris meminta untuk dilakukan audit ulang agar laporan keuangan dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kasus PT Kereta Api Indonesia adalah rumitnya laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia. Perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris tersebut bersumber pada perbedaan mengenai yang pertama masalah piutang, dan yang kedua masalah beban, yang ketiga masalah persediaan dalam perjalanan, yang keempat masalah uang muka gaji, yang kelima masalah bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya. Beberapa hal yang turun berperan dalam masalah pada laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia, yaitu yang pertama, auditor internal tidak berperan aktif dalam proses audit. Yang berperan aktif hanyalah auditor eksternal. Yang kedua, komite audit tidak ikut serta dalam proses penunjukan auditor sehingga tidak terlibat proses audit. Yang ketiga, manajemen tidak melaporkan kepada komite audit dan komite audit tidak menanyakannya. Yang keempat, adanya ketidakyakinan manajemen akan laporan keuangan yang telah disusun. Yang berikut beberapa solusi yang disarankan kepada PT Kereta Api Indonesia untuk memperbaiki kondisi yang telah terjadi, yaitu yang pertama, apabila Dewan Komisaris ini merasa direksi tidak mampu memimpin perusahaan, Dewan Komisaris dapat mengusulkan kepada pemegang saham untuk mengganti direksi. Yang kedua, diperlukannya kebijakan dari anggota Dewan Komisaris untuk memilah-milah informasi apa saja yang merupakan private domain. Yang ketiga, komunikasi yang intens sangat diperlukan antara auditor eksternal dengan komite audit. Yang kelima, komite audit tidak memberikan skenjuk atas opini auditor eksternal karena opini sepenuhnya merupakan tanggung jawab auditor eksternal. Yang keenam, harus ada upaya untuk membenarkan kesalahan tahun-tahun lalu karena konsistensi yang salah tidak boleh dipertahankan. Baik, inilah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.